Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Bima. Bima terkenal karena keberaniannya dan rasa penasarannya yang tinggi terhadap hal-hal misterius. Di desa tersebut, sudah menjadi tradisi untuk menjauhi hutan yang dikenal sebagai hutan larangan. Hutan ini menyimpan sebuah legenda tentang kuil tua yang dihuni oleh arwah-arwah jahat. Bima selalu merasa tergelitik setiap kali mendengar cerita tentang kuil tersebut. Kakeknya sering bercerita bahwa dulu, kuil itu adalah tempat pemujaan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan arwah leluhur. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi, dan kuil itu menjadi tempat terkutuk yang harus dihindari. Pada suatu malam yang dingin, ketika bulan purnama bersinar terang, Bima memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita tersebut. Dia mengajak dua sahabatnya, Rina dan Andi, yang juga penasaran dengan misteri kuil tua. Mereka bertiga mempersiapkan diri dengan membawa senter, makanan ringan, dan beberapa peralatan untuk berjaga-jaga. Malam itu, hutan terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berbisik seperti suara-suara samar yang menyambut kedatangan mereka. Setelah beberapa jam berjalan, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang mengawasi. Rina, yang paling peka, merasa semakin gelisah dan menyarankan untuk kembali. Namun, Bima meyakinkan mereka untuk terus maju. Mereka mengikuti petunjuk yang diberikan oleh seorang penduduk tua yang ditemui Bima di desa. Penduduk itu pernah menyaksikan kejadian aneh di kuil dan memberikan peta sederhana kepada Bima. Setelah berjalan melewati pohon-pohon besar dan semak belukar, mereka akhirnya menemukan kuil tua yang hampir tersembunyi oleh rimbunnya tumbuhan. Kuil itu tampak rapuh dan berlumut, dengan patung-patung arwah yang mengelilingi bangunan. Suasana semakin mencekam saat mereka mendekati pintu masuk kuil. Meski merasa takut, rasa penasaran mereka lebih kuat. Dengan hati-hati, mereka memasuki kuil dan mulai menjelajahi setiap sudutnya. Di dalam kuil, mereka menemukan altar dengan banyak lilin yang sudah lama padam dan tulisan-tulisan kuno yang terukir di dinding. Tulisan itu sulit dipahami, namun menggambarkan ritual-ritual aneh yang dilakukan untuk memanggil arwah. Ketika Rina tanpa sengaja menyentuh salah satu patung arwah, tiba-tiba semua lilin di ruangan itu menyala dengan sendirinya. Cahaya lilin menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di dinding kuil. Tiba-tiba, suara jeritan melengking memecah keheningan. Jeritan itu terdengar begitu dekat, seolah-olah berasal dari dalam kuil itu sendiri. Ketiga teman itu saling pandang, ketakutan mulai merayap di hati mereka. Tanpa diduga, bayangan hitam mulai muncul dari sudut-sudut ruangan, bergerak perlahan-lahan menuju mereka. Arwah-arwah yang terjebak di kuil itu tampak marah, dengan tatapan kosong yang menembus jiwa. Bima, Rina, dan Andi merasa tubuh mereka kaku, tak mampu bergerak atau berteriak. Dalam kepanikan, Bima mengingat nasihat dari penduduk tua yang mereka temui, jika kau bertemu arwah di kuil itu, jangan pernah menatap mata mereka. Tutuplah matamu dan sebutkan nama-nama leluhurmu. Dengan gemetar, mereka menutup mata dan mulai menyebut nama-nama leluhur mereka satu persatu. Ketika mereka menyebut nama-nama leluhur, suara jeritan dan bayangan-bayangan itu mulai menghilang. Namun, salah satu arwah yang paling kuat, dengan tatapan penuh dendam, tetap berada di hadapan mereka. Bima, yang sudah semakin lelah, berusaha mengingat nama leluhur terakhir yang dia tahu. Setelah menyebutkan nama tersebut, arwah itu menghilang dengan suara jeritan yang menggema di seluruh kuil. Perlahan-lahan, ketiga teman itu membuka mata. Kuil itu kembali gelap, dan lilin-lilin padam. Mereka bergegas keluar dari kuil, berlari secepat mungkin melewati hutan yang gelap gulita. Suara langkah kaki dan nafas mereka yang terengah-engah menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Setibanya di desa, mereka disambut oleh penduduk yang khawatir. Bima, Rina, dan Andi menceritakan pengalaman mengerikan yang baru saja mereka alami. Sejak malam itu, mereka bertiga menjadi saksi hidup dari legenda kuil terkutuk. Meski mereka berhasil keluar dengan selamat, rasa takut dan penasaran masih menghantui mereka. Kuil, pemujaan arwah, tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, menyimpan rahasia kegelapan yang menunggu untuk ditemukan oleh jiwa-jiwa penasaran berikutnya. Namun, satu hal yang pasti, kuil itu bukan hanya sekadar legenda. Dan bagi mereka yang cukup berani untuk mencari kebenaran, kuil itu masih berdiri di tengah hutan, menunggu kedatangan jiwa-jiwa baru yang akan tersesat dalam kegelapannya.